Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Alvin. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Bang Alvin, Pak Ustadz atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan kebetulan tadi udah ditanyakan Ibu yang di depan itu tadi kan Pak Ustadz ada bilang untuk kalau tidak puasa disebabkan karena anaknya itu kan harus bayar fidyah plus kodo ya Pak Ustadz ya. Dan yang saya tanyakan untuk yang di DKI Jakarta dari Pak Ustadz tadi kan sekitar satu hari 60.000. Apakah nilai tersebut bisa digunakan untuk di Riau? Itu pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz. Kebetulan kan saya ini pekerja di suatu guru lah ya, Pak Ustadz ya. Nah, saya membayar zakat penghasilan saya gabungkan dengan hasil kebun sawit saya, Pak Ustadz. Cuman yang mau saya tanyakan gini, Pak Ustadz. Kalau yang saya tahu, kalau untuk hasil pertanian kalau tak ada hujan kan 10% Pak Ustadz ya. Yang irigasi kan 5%. Nah, selama ini yang saya jalanin Pak Ustadz, gaji saya sama hasil kebun saya kotor, belum dipotong biaya operasional segala macam, saya keluarin 2,5%. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Mungkin itu Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga, eh, dua pertanyaan. 60.000 menurut Basnas DKI. Apakah bisa 60.000 itu dibawa ke Riau? Makan pagi lontong 15.000, makan siang 15.000, makan malam 20.000. 15, 15, 30, 20. Jadi untuk di Riau itu bisa Bapak pakai karena makanan Riau dengan DKI enggak terlalu jauh. Beda dengan saudara kita di Papua. Walaupun sama-sama Indonesia, tapi di sana makanan nggak bisa itu. Kalau kita kasih 60, kasihan saudara kita di sana nggak dapat apa-apa dia 60.000 itu. Jadi kalau itu bisa. Dan untuk Basnas Riau menetapkan 50.000. Tapi kalau Bapak mau bayar 60, terhitung sebagai sodako. Bapak mau bayar lebih, alhamdulillah. Intinya 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut standar yang layak. Oke, selesai. Sekarang tentang masalah zakat sawit. Sawit ini tidak ada zaman Nabi. Karena tidak ada zaman Nabi, maka ulama sekarang berijtihad dia. Berpikir dia, ini sawit ini kemana masuknya? Maka terbagi 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan, sawit ini seperti tanaman. Seperti zakat tanaman. Maka kalau zakat tanaman berarti 10%. Kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Maka sawit ini, upah meruning, upah pupuk, upah panen, upah angkut, dia pakai operasional. Maka kelompok pertama mengatakan sawit 5%. Kelompok pertama. Karena dia menganalogikannya ke tanaman, ke padi, ke tanaman. Kelompok kedua mengatakan ini tidak bisa dianalogikan ke tanaman. Karena sampai sekarang nggak ada orang makan sawit. Yang ada orang makan beras, makan nasi. Sawit ini bukan tanaman yang dimakan. Maka dia masuknya ke hasil dagang. Karena dia kan dijual. Maka kalau dagang 2,5%. Itulah makanya ada orang yang berpendapat setiap panen keluar 2,5%. Karena dikiaskannya ke produk, barang, dagang. Sawit itu sama dengan barang yang dijual dagang dapat baru bayar 2,5%. Jadi Bapak tinggal pilih antara dua ini. Kalau Bapak ikut pendapat yang mengatakan dianalogikan ke makanan pokok, berarti Bapak keluarkan 5%.
Kalau Bapak ikut kepada yang, ini udah jadi barang dia. Berarti kalau Bapak dapat setahun itu 100 juta, Bapak campurkan dengan yang lain, maka berarti 1 tahun Bapak keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau kebetulan dapat 1 miliar, 25 juta, 2,5%. Dua-duanya benar, karena dua-duanya ijtihad ulama. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik.